Salam sejahtera, sahabat-sahabat dan saudara sekalian. Selamat mendengarkan renungan pada hari ini. Pelajaran yang kita akan pelajari melalui kitab Roma. Semoga kita dapat mengerti dengan baik lagi. Marilah kita sama-sama untuk melihat apa yang perlu kita perbaiki bagi diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dan bimbinglah kami hari ini untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan penghakiman diakhiri Februari 14. Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang dikuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ayat hari ini membawa kita kepada pengakhiran perbincangan Paulus mengenai penghakiman. Ia bermula di dalam Roma 1 ayat 32. Apabila dia menyatakan bahwa orang berdosa yang fasik layak menerima kematian, orang yang baik, mereka yang mempunyai dosa yang kurang, dan orang yang beragama, bangsa Yahudi di dalam kes ini merasa gembira dengan penghakiman sedemikian. Tetapi kemudian Paulus melakukan langkahnya yang kedua. Dia memberitahu orang yang baik dan orang yang beragama bahwa mereka juga berada di dalam penghakiman yang sama. Pencabangan terhadap pernyataan itu menyebabkan Paulus perlu menggunakan 15 ayat untuk menerangkannya. Di dalam Roma 2 ayat 16, dia mengikat hujahnya. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Apakah yang dimaksudkan oleh Rasul itu? Di dalam konteks Roma 2 ayat 1 hingga 15, dia menyatakan bahwa setiap orang akan dihakimi sama rata. Ayat 11, yaitu Tuhan akan berdasarkan penghakiman setiap orang pada apa yang mereka ketahui. Bagi bangsa Yahudi, ia merangkumi kesetiaan mereka terhadap hukum Taurat Tuhan, dan bagi bangsa-bangsa lain kesetiaan mereka kepada kesedaran hati nurani. Tetapi jangan lupa dengan ayat 13, ayat yang memberitahu kita bahwa orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Bagi mereka yang mengetahui hukum Taurat Tuhan, pengetahuan saja tidak memadai. Mereka yang telah diselamatkan juga didapati berjalan pada jalan Tuhan. Itu membawa kita kembali kepada Roma 2 ayat 6, di mana kita membaca bahwa di dalam penghakiman, Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatan-perbuatannya. Dengan itu, pemahaman Paulus mengenai penghakiman kelihatan amat jelas. Semua orang akan menghadapinya, bukan hanya bagi perbuatan mereka, tetapi bagi hidup rahasia mereka. Dan semua bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain berdasarkan kepada penilaian Tuhan akan didapati bersalah. Namun begitu, penekanan Rasul itu terhadap penghakiman bukanlah pengakhirannya. Tujuan utamanya adalah kabar baik mengenai keselamatan penuh dan percuma dalam Kristus. Bagi Paulus, kepentingan penghakiman adalah ia menunjukkan kelemahan dan kesalahan setiap orang. Dia telah memperkembangkan kebenaran mengenai penghakiman universal supaya setiap orang akan merasai keperluan mendalam terhadap Injilnya. Message Paulus sentiasa merujuk kesalahan dan penghukuman kepada keselamatan di dalam Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana penghakiman diakhiri. Semoga kita dapat mengerti firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu, pimpinanmu saat mendengarkan firman. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin.